Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video kali ini saya bersama Pak Bos Bejuk. Benar kan? Oke, yang beralamatkan ini yaitu Kampung Bengkok ya Pak? Iya, Desa Sukaluyu, Kampung Bengkok. Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur. Nah, beliau ini sekarang sedang bertani di bidang horti atau sayuran. Beliau basicnya malah bukan ahli petani ya Pak dulu. Lari bukan ahli bangunan. Iya. Cuman semenjak 3 tahun ke belakang beliau mulai bertani. Nah mungkin saya ingin tahu awal mula beliau mengambil keputusan menjadi seorang petani itu seperti apa, dan niatan awalnya bertani itu seperti apa. Mungkin Bapak bisa dijelaskan pada atau disebutkan histori Bapak tersebut. Ya, assalamualaikum. Saya Mas Bejo dipanggilnya ya. Di Kampung Sukaluyu, Kampung Bengkok. Saya sih aslinya pertamanya nggak lebih dari tani. Iya. Pertamanya saya dulu kalau kerja di bangunan, udah lama di bangunan. Akhirnya saya nggak di bangunan itu nggak kurang gimana ya, kurang tenang lah. Kurang tenangnya dalam arti ya mengandung resiko di bangunan. Ya, di bangunan itu kan mengandung resikonya kan banyak. Bangunan itu entah mau runtuh mau gimana kita kagak tahu. Iya. Nah, akhirnya saya coba untuk jadi petani. Coba-coba jadi petani, saya rasakan indah. Jadi petani itu indah, indahnya dalam arti ya banyak lah. Indahnya itu gimana yang saya rasakan, jadi jauh dari resiko atau apa. Kalau di bangunan kan saya tahu banyak resiko. Kalau di petani itu nggak ada resikonya. Karena nggak ada resikonya apa? Ya kayak macam petani kan, apalagi sekarang ya musimnya corona ya. Iya benar. Musim corona itu kan kalau jadi petani itu jauh dari penyakit corona sekarang. Tiap hari berarti olahraga ya Pak? Olahraga, panasan, kena terik matahari. Benar ya. Kalau jadi tukang bangunan ya kita nggak tahu lah bakal kena enggaknya, kita nggak tahu lah. Intinya ya bagi saya penyakit corona itu udah dekat gitu aja. Masalahnya kan apa, di situ kan nggak ada terkena matahari kayak di sawah. Iya, Di sawah apalagi kan matahari kan full. yang di kantor ya Pak. Apalagi ya kayak di kantoran gitu kan. Misalkan dekat aja itu konten yang namanya corona. Mungkin tahu di belakang atau di samping kita nggak tahu dah. Tapi kalau di sawah kan kagak jauh lah. Dikatakan corona itu jauh di sawah. Benar. Karena Terus Bapak sendiri selama bertani kan sekarang di bidang horti ya Pak? iya, Berarti udah berapa jenis komoditi sayuran yang Bapak budidayakan? dari jenis budidayakan sayuran hampir 8 ya. Apa aja itu Pak? Kacang panjang, Iya. timun, bayam, paria, terus lopang, cabai, cengkeh, terus satu lagi itu ada sesin. Mantap. Berarti itu Bapak sistemnya penanamannya tunggal atau misalkan tumpang sari Pak? Ada yang pertamanya sih saya belum begitu paham ya dalam segi sayur mayuran ya, Iya. caranya. Pertamanya sih ya tunggal aja. Tunggal. Begitu saya udah begitu memahami cara-caranya, akhirnya saya belajar untuk tumpang sari. Nah, dari situlah, dari tumpang sari itu kan saya alhamdulillah. Itu mengenal tumpang sari semenjak Bapak bertani berapa lama Pak? Itu udah 1,5 tahun malah baru bisa paham tumpang sari. Asalnya tunggal aja, begitu panen habis. Iya. Cuman saya pikir kok kalau saya gini terus saya nggak ada kemajuan. Karena apa, begitu panen kita habis lagi, keluar lagi biaya gede lagi. Benar. Kalau tumpang sari kan enggak. Iya benar ya. Benar. Kalau misalkan dari satu komoditinya harga lagi rendah bisa ketutup dari yang satunya lagi. Iya. Benar. Terus Pak, apa sih? Bapak kan udah 8 komoditi ya sayuran. Berarti selama dari 8 komoditi itu sayuran yang emang atau tanaman yang sulit dibudidayakan, ya bukan sulit juga sih mengendalikannya. Dari itu jenis hama atau misalkan dari virusnya sendiri, itu tanaman apa sih Pak? Kalau jenis dari hama yang paling susah untuk dari tahun virus, Iya. itu paling kacang. Kacang panjang. Oh iya benar. Itu Terus. kacang panjang
kalau misalkan dibanding sama tanaman cabai lebih sulit mana sih Pak? Hampir sama, Hampir sama ya. hampir sama. Cuman perbedaannya itu dari segi apanya sih Pak? Perbedaannya dalam arti kalau dari kacang panjang dengan cabai itu kan, kalau kacang panjang kan jadi katakan masih bisa diatasin, tapi kalau cabai dia katakan agak sulit, tapi sama aja sih. Cuman kalau kita dari dasarnya kita udah punya pencegahan ya insya Allah bakal. Iya benar. Kalau misalkan kacang panjang mungkin yang saya tahu ya kuning daun kan ya. Kuning Ya, daun. benar. Kalau misalkan cabai sendiri terserang antraknosa ya atau patek sendiri ya. Patek. Benar. Tapi pernah nggak Pak, Bapak mengalami di suatu titik Bapak sudah jenuh, kesel, bosen gitu bertani, tapi Bapak bingung Pak, maju kena mundur kena, pernah nggak Pak? Pernah. Pernah. Saya dulu itu pernah ngalamin kayak gitu. Pernah saya pusingnya apa ya, kita jenuh lihat polakan kita kayak gini, namanya kayak gini, terus bina harga hancur. Itu saya sampai udah jenuh lah, akhirnya ya saya nggak putus harapan, saya tanam lagi yang lain. Iya. Tanam lagi timun begitu juga hancur lagi saya. Timun oke lah, alhamdulillah ketulungan sampai halus mulus, sampai panennya lumayan, tapi harga hancur, itu kerugian lagi. Saya sampai double mengalami kerugian. Akhirnya saya nggak patah semangat, saya tanam lagi yang lainnya lagi. Ya, sekarang saya tanam ini jenis lopang atau oyong. Iya. Benar. Jadi sekarang lagi fokus di situ ya Pak. Di situ. Mengapa sekarang mengambil tanaman oyong atau lopang itu Pak? Apakah untuk menghindari harga anjlok, fluktuatif, atau misalkan dari serangan hama atau virus yang banyak Pak? Ya emang jelasnya kayak itu, seperti itu. Karena saya menghindari dari harga kehancuran, Ya. terus menghindari harga virusnya itu, virus daun koneng. Kalau Iya. kacang daun koneng, kalau bonteng harga nggak stabil. Jadi Itu saya menghindari. cari aman ya Pak ya? Cari aman dulu untuk saat ini. Iya benar. Karena sekarang ini kan cuaca musim hujan ya. Iya benar. Kalau musim hujan nanti biasanya harga udah stabil. Saya cari titik keamanan dulu. Sekarang yaitu tanam oyong atau lopang. Mantap. Sukses terus Pak bertaninya. Nah mungkin sebelum di ujung video ini Bapak mungkin ada pesan atau misalkan amanah apa buat khususnya buat petani-petani muda yang ingin mencoba bertani gitu Pak, buat kaula-kaula muda khususnya daerah Cianjur, umumnya se-Indonesia malah sedunia gitu kan Pak. Gimana sih saran atau misalkan cara untuk bertani? Kita harus yang pertama mungkin dari hati dulu Pak ya. Iya. Terus dari pola pikir kita harus beda. Nah, selain dari itu mungkin Bapak ada pesan-pesan buat generasi muda dan petani-petani kolonial atau petani yang udah tua tapi taninya ya masih jalan di tempat gitu Pak. Mungkin ada pesan Pak. Ada sebagai pesan saya sebagai petani muda ya, saya baru dikatakan bocah kemarin ya, baru 3 tahun inilah saya mengalami petani. Tapi dikatakan saya alhamdulillah, sekarang saya alhamdulillah dalam arti ya dikatakan sukses sih belum, tapi saya alhamdulillah dalam arti sekarang bisa mengolah lahan yang ada. Titipan saya, sampaikan saya dari semua para petani, intinya jangan menyerah lah, dalam arti jangan menyerah dari saat harga hancur atau kita coba pelakat kita kena virus atau jenis tanaman itu banyak sih, nggak cuma satu, nggak cuma 2, banyak jenisnya. Intinya ya kita gimana lah caranya untuk supaya jadi petani kita itu supaya bisa maju, bisa sukses, jangan menyerah dengan apapun. Kita dikasih pemikiran, nah itu kita gunakan pemikiran itu. Intinya tolonglah kita pajukan terus jiwa petani kita supaya nggak berhenti sampai segitu aja, maju, pantang menyerah. Saya mengalami kerugian waktu dulu tanam kacang panjang, kerugian saya nggak cuma sedikit Pak. Pertama kacang panjang kerugian saya 15 juta, terus di timun kerugian saya 10 juta. Habis 2 kali kerugian saya waktu itu, tapi saya nggak menyerah. Kenapa? Saya nggak menyerahnya apa? Saya dari sini saya pengen bangkit. Mungkin dari awalnya kerugian saya nggak mungkin kerugian terus. Saya sering lagi saya ganti tanaman saya, alhamdulillah sekarang saya bisa menutupi semua utang saya. Alhamdulillah dari petani dari
pertanaman juga nggak ada di penumpukan utang saya, nggak pinjam sama kemari, ibaratnya mungkin saya terus majukan pertanaman saya. Intinya jangan menyerah buat para petani, berusaha terus semampu mungkin, berusaha dan berusaha, insya Allah pasti suatu saat pasti akan ketemu tempat. Mantap, 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 mantap. Nah, mungkin bisa disimpulkan bahwa ya seorang Pak Bejo aja yang basicnya bukan dari dunia pertanian ya Pak, bisa sukses dan mencintai apa itu pertanian. Apalagi kaula muda yang emang basicnya pertanian tapi malu atau misalkan ogah bertani, apa nggak malu dengan yang seseorang yang basic dahulunya bukan seorang petani ya Pak, Bangunan. nah itu ya mungkin di video ini cukup sekian. Mungkin dengan adanya video ini bisa bermanfaat dan menyenangkan. Salam dari kita petani muda Indonesia, sukses petani Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.